Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Nur Kasanah, NPM 19144200052 dari kelas BK 4A2 akan membawakan presentasi mengenai tes inteligensi atau kecerdasan. Yang pertama, pengertian inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Inggris, intelligence, yang juga berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligentius dan intelligentia. Teori tentang inteligensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wayne Johnspel pada tahun 1951. Inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang dapat digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. M. Ngadimin Purwanto tahun 2004 pada halaman 55-56 menegaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi inteligensi yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara inteligensi seseorang dengan yang lainnya. Yang pertama ada pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan kita yakni dapat tidaknya seseorang memecahkan sesuatu soal. Yang kedua, kematangan. Tiap orang dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ, baik fisik atau psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Selanjutnya, yang keempat, minat atau pembawaan yang khas. Minat mengarahkan pertumbuhan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi pembawaan diri seseorang. Sedangkan yang terakhir, kebebasan. Kebebasan berarti manusia dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalahnya. Selanjutnya, macam-macam tes inteligensi. Yang pertama, intelligence quotient atau IQ. Pengertian tes kecerdasan memungkinkan kita untuk menghitung IQ atau intelligence quotient seseorang. IQ adalah harga numerik yang memungkinkan kita membuat perbandingan pada tingkat kecerdasan orang-orang. Terus yang kedua, emotional quotient atau EQ. Emotional quotient atau EQ merupakan serangkaian kemampuan mengontrol dan menggunakan emosi serta mengendalikan diri, semangat, motivasi, empati, kecakapan sosial, kerjasama, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, yang ketiga ada spiritual quotient atau SQ. Spiritual quotient atau SQ adalah kecerdasan yang berperan sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi dalam diri kita. Dari pernyataan tersebut, jelas SQ saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya karena diperlukan keseimbangan pula dari kecerdasan emosional dan intelektual. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku inteligensi menurut Gergard D. Stoddard. Yang pertama, mempunyai tingkat kesukaran. Kedua, kompleks. Tiga, abstrak. Dan terakhir, ekonomis. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku inteligensi menurut Witherton. Yang pertama, cepat. Semakin cepat suatu pekerjaan diselesaikan, semakin cerdas orang yang menyelesaikan. Kedua, cekatan. Umumnya dihubungkan dengan pekerjaan tantangan dengan mudah dan ringkas menjelaskan sesuatu. Yang ketiga, tepat. Sesuai dengan
tuntutan keadaan, misalnya mengukur jalan yang panjang dengan besaran yang benar pula. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku inteligensi menurut Ngalemin Purwanto. Yang pertama, masalah yang dihadapi sedikit banyak merupakan masalah yang baru bagi yang bersangkutan. 2. Perbuatan inteligensi sifatnya serasi, tujuan, dan ekonomis. Ketiga, masalah yang dihadapi harus mengandung tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. Yang terakhir, keterangan pemecahannya harus dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, tujuan tes inteligensi. Yang pertama, tujuan tes inteligensi dapat digunakan untuk menempatkan siswa pada jurusan tertentu. Yang kedua, untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki IQ di atas normal. 3. Tes inteligensi digunakan untuk mendiagnosa kesukaan pelajaran. 4. Mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan setara. 5. Tes inteligensi dapat digunakan untuk memprediksi hasil siswa di mana yang akan datang dan juga sebagai media untuk mengawali proses konseling. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tes inteligensi. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.